Terima kasih kepada Romo Bernard Teguh yang telah melayani di sini lebih dari 3 tahun, dan kepada Dewan Paroki dan umat yang telah bekerja sama dengan beliau. Selamat jalan, terima kasih juga kesediaannya untuk masih berkenan mendampingi seorang pastor yang masih muda, Romo Anton Sunarto di Paroki Sempusari. Yang kedua, terima kasih kepada Romo Julius Agi yang bersedia untuk menjadi pengganti Romo Bernard Teguh di sini. Semoga dengan keterbukaan Romo, dengan kebersamaan yang selalu disertai oleh semangat persatuan, paroki ini dapat berjalan dengan baik di bawah penggembalaan Romo. Terima kasih kepada Dewan Paroki dan umat yang telah menerimanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Romo yang terkasih, para biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini, hari Minggu Paskah kelima, kita diajak untuk merenungkan hakikat terdalam dari panggilan kita sebagai orang Kristen, yaitu bersatu dengan Yesus. Pada hari ini juga kita akan mengadakan serah terima jabatan dari pastor paroki yang lama, Romo Bernardus Teguh, kepada Romo Julius Agi. Kita doakan semoga kedua Romo kita dilindungi dan diberkati Tuhan di tempat tugas yang baru. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Agung, karena lebih baik berlindung kepadamu daripada mengandalkan kekuatan kami sendiri, maka kami menghadap Engkau dan mohon sabdamu. Semoga sabdamu itu memenuhi kami dengan Roh Kudus, yang membuat hidup kami subur akan kebaikan tanpa pamrih. Demi Yesus Al-Masih, yang hidup di tengah-tengah kami dan menjadi pengantara kami kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari yang terkasih dan seiman dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita mendengar pernyataan Yesus yang sangat penting. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya. Para saudara yang terkasih, apakah artinya menjadi orang Kristen? Apakah sekedar karena pernah dibaptis dengan air dan Roh Kudus? Apakah KTP-nya ditulis agama Katolik atau Kristen? Atau karena ikut dalam kegiatan-kegiatan gereja? Apakah karena kita mengakui saya kagum pada Yesus? Banyak orang kagum pada Yesus, tetapi bukan orang Kristen. Contohnya itu Mahatma Gandhi, seorang Hindu, pengagum Yesus, luar biasa memuji Yesus. Mengenal Injil lebih baik daripada kebanyakan orang Kristen. Tapi dia tidak menjadi Katolik. Dia hanya mengenal dan mengagumi Yesus.
sebagai guru yang bijaksana. Menjadi orang Kristen juga bukan hanya mengatakan Yesus itu junjungan saya, Dia Tuhan saya. Karena pengakuan itu seringkali hanya berhenti pada pengakuan, tapi tidak ada kelanjutan yang sebenarnya. Di dalam Injil Yohanes, kodrat atau hakikat seorang Kristen itu digambarkan dengan cara yang sangat sederhana, tetapi sangat mendalam. Yesus itu menggambarkan diri sebagai pohon anggur. Nah, pohon anggur itu punya ranting-ranting. Ranting melekat pada pohon. Ranting makan dari pohon. Dan kalau ranting itu dipotong, dilepaskan dari pohonnya, dari dahannya, dia akan mati. Tidak mungkin berbunga dan tidak mungkin berbuah. Jadi ranting itu harus menyatu dengan dahan, menyatu dan makan dari dahannya. Itu tanaman, kita tahu. Yesus menggambarkan dirinya seperti pohon atau pokok anggur, dan kita itu ranting-rantingnya yang melekat. Maka hakikat orang Kristen itu adalah bukan hanya mengakui Yesus, bukan hanya kagum pada Yesus, bukan hanya tahu ajaran Yesus, tetapi sebenarnya yang terpenting adalah bersatu dengan Yesus. Itulah orang Kristen. Jadi tidak ada gunanya kalau dia itu doktor dalam teologi, yang mengerti kitab suci, yang mengerti ajaran gereja dengan luar biasa baik, tetapi dalam hidupnya dia tidak punya hubungan batin dengan Yesus. Tidak ada gunanya seorang aktif dalam lingkungan, dalam paroki, aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, tapi dia tidak pernah berdoa atau jarang berdoa. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan kita, tetapi dalam hidupnya Yesus tidak diperlakukan sebagai Tuhan, sebagai sumber hidup. Intinya, para saudara yang terkasih, menjadi orang Kristen adalah orang yang bersatu dengan Yesus dalam doa. Mengenal Yesus secara pribadi, tidak hanya teori. Itulah artinya menjadi pengikut Kristus. Semoga kita sadar bahwa mati dan hidup kita adalah bersama Kristus. Kita ini bukan pengikut Kristus saja. Pengikut itu artinya dari belakang ngikutin Yesus. Kita ini bukan hanya bersama Yesus, Yesus di sampingku, yang sering dalam lagu-lagu ya. Tidak, dalam hari ini bacaan Injil mengatakan, aku dalam kamu, kamu dalam aku. Persatuan yang tidak bisa diungkapkan dengan cara lain. Aku dalam kamu, kamu di dalam aku. Dan itu tidak mungkin kalau kita tidak berdoa. Hanya bertemu Yesus secara pribadi. Kita menjadi ranting-ranting yang melekat, total melekat pada Yesus. Dan hanya dengan melekat pada Yesus, orang akan berbuah, menghasilkan sesuatu yang berguna, dan akan menikmati hidup abadi. Seringkali para saudara yang terkasih, ada orang yang tidak begitu pandai, bakatnya tidak begitu banyak. Tetapi karena dia mengandalkan Yesus,
mau melakukan apa-apa itu berdoa sungguh, dia bisa membuat hal-hal yang lebih hebat daripada orang pintar-pintar, tetapi yang bekerja tanpa disertai doa. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yesus. Mari kita lanjutkan Ekaristi sambil mohon semoga kita selalu bersatu dengan Yesus, karena hanya dengan demikian kita sungguh berbuah bagi sesama. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dengan menyambut komuni ini, kami bersatu dengan Kristus Putramu, dan dengan sesama kami satu sama lain, bagaikan ranting-ranting bersatu dengan pokok anggurnya. Kami mohon agar persatuan kami makin erat dan mesra, sehingga menghasilkan buah iman dan cinta kasih. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Yang mulia, Monsinyur Hendrikus Pidarto Gunawan Ukarum, yang terhormat Romo Bernard Teguh Sudarmanto dan Romo Julius Agi Haryanto Ukarum. Yang kami hormati para Romo, Bruder dan Suster, dan Bapak Ibu Saudara-saudari kaum muda, juga umat paroki yang menyaksikan siaran ini melalui live streaming yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama menyaksikan acara serah terima jabatan Pastor Paroki Gembala Baik Batu. Kami akan menyampaikan berita acara serah terima jabatan Pastor Paroki Gembala Baik Batu pada hari ini, Minggu tanggal 2 Mei 2021, bertempat di Gereja Katolik Gembala Baik Batu di hadapan Bapak Uskup Malang dan pengurus Dewan Pastoral Paroki Pleno serta seluruh umat Paroki Gembala Baik Batu yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Romo Bernard Teguh Sudarmanto Ukarum, jabatan Pastor Paroki Gembala Baik Batu, yang selanjutnya disebut sebagai pihak ke-1. 2. Romo Julius Agi Haryanto Ukarum, jabatan Pastor Paroki Hati Tersuci Santa Peran Maria Sempusari Jember, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Berdasarkan 1. Surat Keputusan Bapak Uskup Malang Monsinyur Hendrikus Pidarto Gunawan Ukarum nomor 087/Uskup KM B1/11/2020 tanggal 14 November 2020 tentang pembebas tugasan Romo Bernard Teguh Sudarmanto Ukarum sebagai Pastor Paroki Gembala Baik Batu. 2. Surat Keputusan Bapak Uskup Malang Monsinyur Hendrikus Pidarto Gunawan Ukarum nomor 088/Uskup KM B1/11/2020 tanggal 14 November 2020 perihal pengangkatan Romo Julius Agi Haryanto Ukarum sebagai Pastor Paroki Gembala Baik Batu. Maka pihak ke-1, 1. Menyerahkan memori serah terima jabatan berupa laporan tugas, jumlah umat, susunan Dewan Pastoral Paroki Gembala Baik Batu, daftar inventaris, daftar keuangan paroki, dan pastoran kepada pihak kedua. 2. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab jabatan Pastor Paroki Gembala Baik Batu kepada pihak kedua. Pihak kedua. 1. Menerima memori serah terima jabatan berupa laporan tugas, jumlah umat,
susunan Dewan Pastoral Paroki Gembala Baik Batu, daftar inventaris, daftar keuangan paroki, dan pastoran dari pihak ke-1. 2. Menerima tugas dan tanggung jawab Pastor Paroki Gembala Baik Batu dari pihak ke-1. Mulai saat penandatangan berita acara serah terima jabatan ini, segala tugas dan tanggung jawab beralih dari pihak ke-1 kepada pihak kedua. Selanjutnya kami mengundang Romo Bernard, Romo Agi, dan Bapak Uskup untuk menandatangani dokumen berita acara di meja yang telah disediakan. Berikutnya penyerahan dokumen laporan keuangan dan daftar inventaris Paroki Gembala Baik Batu Acara berikut adalah sambutan-sambutan singkat. Yang pertama, sambutan dari Ketua Dewan Pastoral Paroki Gembala Baik Batu. Dilanjut yang kedua, sambutan Romo Bernard Teguh Kusdarmanto Ugarem. Yang ketiga, sambutan Romo Julius Agi Haryanto Ugarem. Dan nanti ditutup sambutan yang keempat oleh Yang Mulia Monsinyur Hendrikus Bidiarto Gunawan Ugarem. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang Mulia Monsinyur Bidiarto, yang terhormat Romo Bernard dan Romo Agi, Romo Kamto yang saya hormati, para suster, bruder, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, dan umat Paroki Gembala Baik yang sedang mengikuti siaran ini lewat live streaming yang berbahagia. Saya mewakili Dewan Pastoral Paroki Gembala Baik Batu dan atas nama seluruh umat mengucapkan banyak terima kasih kepada Monsinyur Hendrikus yang telah berkenan memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini, berkenan dengan acara serah terima jabatan Pastor Paroki Gembala Baik Batu, dan sekaligus bisa kenal antara Romo Bernard dan Romo Agi. Bapak Ibu sekalian, kehidupan seorang imam laksana seorang tukang kemah yang selalu siap memasang dan membongkar kemahnya di dan ke tempat di mana dia ditempatkan oleh atasannya, oleh uskupnya, atau oleh provinsialnya, di tengah umat gembalaannya. Romo Bernard telah memasang kemahnya di tengah umat Gembala Baik Batu selama kurang lebih 3,5 tahun. Dan besok pagi Romo Bernard akan membongkar kemahnya
di paroki ini dan memasangnya di paroki Sempusari, Jember. Saya atas nama seluruh umat paroki Gembala Baik Batu mengucapkan banyak terima kasih atas karya pelayanan Romo Bernard di paroki ini. Kami mohon maaf bila ada tutur kata dan sikap serta tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati Romo. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi dan memberkati Romo dalam karya dan pelayan Romo di tempat yang baru, paroki Sempusari. Kepada Romo Julius Agi Haryanto, saya atas nama seluruh umat mengucapkan selamat datang dan selamat berkarya di paroki ini. Romo Agi masih muda, penuh semangat, energik, sehingga orang bilang Agi katanya itu agak ganteng, inspiratif, ya, katanya begitu. Ya. Kalau dulu kata Romo Eko Aldi kepada Romo Agis agak gila sedikit, ya, tapi ini tanpa es, ya, agak ganteng, inspiratif. Semoga kehadiran Romo Agi yang hari ini mulai memasang kemahnya di paroki Gembala Baik Batu membawa semangat baru dan juga membuat umat semakin mengimani Kristus sebagai pokok anggur. Kepada Bapak Uskup kami singgung sedikit, ini Romo Agi sendirian melayani paroki yang sekian besar. Insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama barangkali paroki Batu bisa dapat Romo rekan gitu. Ya. Mudah-mudahan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, Romo Bernard akan pergi meninggalkan kita semua besok pagi. Tapi ada ungkapan, jauh di mata, dekat di hati. Agar ungkapan selalu dekat di hati, sungguh dirasakan dan dikenang oleh Romo Bernard, maka umat paroki Gembala Baik akan memberikan tanda mata, ya, tali asih, kenang-kenangan untuk Romo Bernard. Saya persilakan Ibu Supri dan Bapak Anton Sau Aswat untuk menyerahkan tali asih itu kepada Romo Bernard. Disilakan, monggo. Romo Bernard kami mohon tampil di depan sebentar. Terima kasih, Romo. Balik. Semoga Tuhan yang bangkit, yang telah memulai karya dan tugas pelayanan dalam diri kedua Romo kita ini, Dia pula lah yang akan menyelesaikannya. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalam, selamat jalan Romo Bernard, dan selamat datang Romo Agi. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Bapak Uskup, ketika Bapak Uskup minta supaya saya tinggalkan Batu,
Pertanyaan sama oleh Bapak Marcel tadi. Siapa nanti yang jadi teman Romo Agi? Dan langsung dijawab, di Batu itu kakean Romo. Nah, makanya sekarang diwakili oleh Romo Kamto CDD, ya. Lain-lainnya sudah datang pada hari Jumat bersama kami membicarakan selagi belum ada pendamping Romo Agi di paroki, nanti akan didampingi oleh para Romo di biara-biara di Batu ini. Ya. Itu menjawab dari pertanyaan tadi. Itu uskup sudah menjawab jauh-jauh hari. Ojo dipikirin nemen-nemen. Nah, itu. Terima kasih umat beriman yang terkasih, karena sejak tanggal 1 Agustus 2017 saya serah terima dulu dengan Romo Mikael Agung ada di muka KKY. Sekarang agak meriah. Saya katakan agak meriah Bapak Uskup, ini karena sedikit melanggar protokol, karena seksi atau bidang liturgi minta izin, Romo diberilah longgar hari ini. Biasanya itu hanya sekitar 150, tapi hari ini umat ingin melihat wajah Romo Agi yang bagaimana, dan saya yang mau pamit ini, ya. Terima kasih untuk umat semua yang hadir, dan saya juga mohon maaf kepada umat di stasi Ngantang yang mestinya hari ini saya melayani di sana, tapi serah terima jabatan di sini. Jadi tadi saya lihat Bapak Ibu Suwondo, ya, hadir juga dari stasi, jadi mohon maaf, ya. Dan tentu saja kebersamaan ini dirasakan dalam suka duka, apalagi dalam 1 tahun terakhir ini kita semua merasakan. Ya. Biasanya guyup rukun, sekarang ada dinding yang tinggi seakan-akan memisahkan kita. Ya. Tetapi itu semua bisa kita lewati karena sejak Juli tahun kemarin Pemkot Satgas Covid sudah memberikan izin kita mengadakan misa yang biasanya sekitar 25% dari kapasitas 600 di gereja ini. Karena itu terima kasih kepada seluruh umat dan Dewan Paroki, pengurus lingkungan-lingkungan yang dekat dengan umatnya. Kalau tidak sampai berita bahwa saya pindah, mohon disampaikan dengan tenang, saya sudah akan bergeser mulai besok, karena Romo penggantinya di Jember menanti, ya. Di sana Romo Agi ini memang sahabat karibnya Romo Agis, ya. Gitu. Jadi mereka ini sebenarnya tak terpisahkan, maka pimpinan sudah menjauhkan, satu ke Hong Kong itu Romo Agis, ya. Romo Agi di sini saja, ya. Ini memang satu angkatan, mereka ini angkatan perang, jadi siap kemana saja ditugaskan. Jadi terima kasih kepada seluruh umat, dan minta maaf kalau pun dalam 3 tahun ada tutur kata perilaku saya yang kurang pas pada umat, saya minta maaf. Kepada Bapak Uskup saya terima kasih karena diberikan kepercayaan menggembalakan umat di sini. Walaupun saya belum jadi gembala yang baik, ya, tapi memang menjadi baik, ya. Semoga Romo Agi juga menjadi baik karena umat di sini baik-baik, ya. Ya. Terima kasih Bapak Uskup yang sudah memberikan kepercayaan, dan saya masih dipercaya lagi untuk mendampingi Romo Anton Sunaryo PR yang ada di Jember, Sempusari, yang sudah menjadi paroki 2 tahun ini. Jadi paroki muda, Romo Agi yang membuka paroki sana dan sekarang melanjutkan di sini. Terima kasih kepada Romo Kamto yang mewakili konfrater biara-biara yang hari ini hadir, karena sudah setia membantu kalau hari Minggu pelayanan umat di sini. Semuanya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.
iki deg-degan. Biar tidak tanya-tanya yang mana, ini saya. Nama lengkap saya Julius Agi Haryanto. Kalau kecil panggilan dari kecil itu Yus. Mungkin dari Julius kepanggil Yus. Jadi kalau panggilan ada orang yang manggil Yus, berarti itu kampung halaman saya itu. Saya asli Malang, Blimbing. Dekat sini. Oh ya, dekat sini, Bu. Sekarang pindah ke Polowijen orang tua saya. Kemudian kalau saya dipanggil di sekolah, nama pertama nama Julius, berarti nama-nama sekolah. Kalau di gereja panggilan saya Agi, nama pekennya Agi. Ya. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Ibu saya kelahiran 57, masih muda, ayah saya kelahiran 46, saya kelahiran 77, 76. Ibu saya menikah, 77 dapat saya, 78 dapat adik, selesai. KB berencana. Yang kedua, saya mau nyuwun sewu. Saya dipercaya oleh Bapak Uskup dan Provinsial Ordo Karmel untuk meneruskan pelayanan Romo Bernard di tempat ini. Benar, saya masih muda, dengan Romo Agi juga sama, 1 leting, cuma dia lebih rajin sehingga ditahbiskan lebih dulu. Saya 2 tahun lebih lambat. Jadi rodok ndablek titik lah, nggak tahu kenapa kok Monsiur menempatkan saya sini, mungkin umat Batu sama-sama ndableknya dengan saya. Jadi mari kita ndablek bersama tapi ke arah yang benar. Nah, pengalaman saya berpastoral paroki sedikit sekali, maka saya berharap jenengan semua tidak hanya menganggap saya sebagai, memperlakukan saya sebagai Romo, tetapi sebagai anak, apalagi ya, teman, kakak, adik, cucu barangkali. Satu yang jangan, mantu. Nah, karena itu, kalau saya salah arah, kalau saya kurang berkenan di hati jenengan, datangi, WA, telepon, beritahu. Dudukkan, mari kita duduk bersama, beritahu saya apa yang perlu saya buat. Apa yang perlu saya lakukan untuk bisa membimbing, mendampingi jenengan semua untuk menemukan kehendak Tuhan. Hanya satu, jenengan percaya saya percaya jenengan. Tetapi kita belajar satu sama lain. Tadi itulah saya ini ndablek, jenengan mungkin juga ndablek ya. Jadi kita ndablek sama-sama, tapi arahnya sing bener. Jadi begitu. Yang ketiga, terima kasih atas seluruh penerimaan kami sejak hari Senin kemarin saya datang. Dan mari kita bersama-sama belajar menemukan kehendak Tuhan. Karena bersama berarti saya juga bisa keliru. Tetapi mari kita betulkan bersama-sama. Karena itu terima kasih. Semoga kehadiran saya dengan segala kelemahan dan kekurangan bisa membantu jenengan semua tidak makin jauh dari Tuhan tapi dekat dengan Tuhan. Begitu nggih. Terima kasih, berkah dalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Bernard Teguh yang telah melayani di sini lebih dari 3 tahun, dan kepada Dewan Paroki dan umat yang telah bekerja sama dengan beliau. Selamat jalan, terima kasih juga kesediaannya untuk masih berkenan mendampingi seorang pastor yang masih muda, Romo Anton Sunarto di Paroki Sempusari. Yang kedua, terima kasih kepada Romo Julius Agi yang bersedia untuk menjadi pengganti Romo Bernard Teguh di sini. Semoga dengan keterbukaan Romo, dengan kebersamaan yang selalu disertai oleh semangat persatuan, paroki ini dapat berjalan dengan baik di bawah penggembalaan Romo. Terima kasih kepada Dewan Paroki dan umat yang telah menerimanya. Para saudara yang terkasih, tadi disinggung mengapa Romo Agi sendirian di sini. Mau minta 2 saya beri, minta 3 saya beri, mintalah ke Karmel, ya, tapi bukan minta pada saya. Kalau saya tidak diberi, saya tidak bisa memberi. Mau minta 2 silakan, tapi minta ke Provinsial Karmel.
Karena saya bekerja dengan apa yang ada. Masih banyak paroki yang kosong sebenarnya, dipaksakan sendirian. Kita masih kekurangan imam, maka dalam minggu lalu saya sungguh menghimbau panggilan di Keuskupan Malang berkembang. Terutama projonya, biar tidak sangat tergantung dari biarawan wati. Karena memang biarawan itu bukan sesuatu yang menetap bagian dari keuskupan, sehingga kalau mau dipindah itu juga uskup tidak punya wewenang. Ya, jadi singkat kata, mari kita kembangkan panggilan sehingga tidak ada kekurangan imam. Terima kasih, selamat bekerja untuk Romo Bernard dan kepada Romo Agi. Tuhan memberkati. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian, keluarga dan pekerjaan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Mari pergi, kita diutus.